Perkataan Allah laisa biharfin wala bisawtin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tetapi dengan tidak berhuruf tidak bersuara, perkataan Allah sangat sempurna dan dapat dipahami melebihi perkataan-perkataan makhluk yang punya hurufnya suara. Allah itu mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan segala baharu. Kalau perkataan Allah itu juga masih bersuara, berhuruf, maka sama dengan baharu. Di sisi pertama bahwa Allah berkata-kata dengan tidak ada huruf, tidak suara. Perkataan Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Di sisi lain, Quran itu perkataan Allah. Sementara deteksi ayat-ayat Allah itu ternyata punya huruf dan bersuara ketika dibahasakan. Bagaimana sumber dikatakan Quran itu adalah kalam Allah? مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun berada, kali ini kita teruskan lagi kajian Tauhid sifat 20 atau kajian akidah, yang dalam hal ini sudah masuk ke sifat ke-13. Itulah sifat kalam. Bagaimana pengertian sifat ke-13 atau sifat kalam ini? Kita simak. Di sini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kalamu fahuwa sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizati ta'ala, tata'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Dan adapun kalam itu, maka yaitu satu sifat yang konkret, lagi tidak berawal, lagi berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang berkaitan kalam itu dengan segala yang wajib, segala yang jaiz, dan segala yang mustahil dalam jenis takluk dalalah. Dan telah terdahulu bahwasanya Allah Ta'ala itu mukhalaful lil hawadis, berbeda atau tidak sama bagi segala yang baharu. Fi zatihi, baik zatnya tidak sama dengan baharu, wa sifatihi, sifatnya tidak sama dengan makhluk, wa afalihi, juga af'alnya. Falaisa kalamuhu ta'ala biharfin wala sautin, maka tidaklah perkataan Allah itu berhuruf dan tidak juga bersuara. Wala yusafu bitaqdimi wala ta'khir, dan tidak bersifat dengan awal dan akhir. Sahabat semua, jadi dalam bahasan ini wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat kalam atau berkata-kata. Jadi senantiasa Allah Ta'ala itu berkata-kata. Dalilnya wa kalamallahu Musa takliman. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan perkataan yang sempurna. Jadi jelas Allah itu berkata-kata. Namun yang dimaksud di sini yang perlu kita analisa, bahwa perkataan Allah Ta'ala itu tidak memiliki abjad, huruf dan suara. Falaisa kalamu ta'ala biharfin wala sautin. Perkataan Allah Ta'ala itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, juga tidak punya awal kata, juga tidak punya akhir kata. Kata pembuka, kata penutup tidak ada. Kenapa? Karena semua sifat itu, huruf dan suara, awal kata, akhir kata, itu adalah sifat makhluk. Sedangkan Allah sudah dikatakan awalnya telah terbahas, Allah itu mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan segala baharu. Kalau perkataan Allah itu juga masih bersuara, berhuruf, maka sama dengan baharu. Kalau punya abjad A sampai Z,
sama dengan baharu. Sifat Allah tidak sama dengan sifat baharu. Maka sifat kalam ini tidak berhuruf, tidak bersuara. Nah, lalu yang kita perlu bahas, bagaimana ketika kita kaitkan dengan Al-Quran. Al-Quran juga itu, kalau di dalam kitab suci dijelaskan juga bahwa Quran itu adalah termasuk dalam kategori kalam Allah atau firman Allah. Nah, ini ada sebuah analisa yang harus kita teliti. Di sisi pertama bahwa Allah berkata-kata dengan tidak ada huruf, tidak suara. Perkataan Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Di sisi lain, Quran itu perkataan Allah. Sementara deteksi ayat-ayat Allah itu ternyata punya huruf dan bersuara ketika dibahasakan. Bagaimana sumber dikatakan Quran itu adalah kalam Allah? Analisanya begini. Pada prinsipnya perkataan Allah yang asli itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi pertama, terjadinya perkataan Allah di dalam Al-Quran, awalnya Allah berkata-kata kepada malaikat Jibril. Jibril memahami perkataan Allah ini dengan pemahaman yang sangat sempurna. Dengan kehendak Allah, Allah berkata-kata kepada Jibril untuk menyampaikan sesuatu dan suruh disampaikan ke bumi dengan perkataan yang sempurna tanpa huruf, tanpa suara. Allah kehendaki Jibril memahami perkataan Allah yang sempurna tersebut. Ketika Jibril memahami perkataan Allah tersebut, maka Jibril memproses, mengolah, menerjemahkan bagaimana bahasa yang pas untuk diturunkan ke bumi Arab ketika itu. Karena itu diturunkan ke tanah Arab pada Rasulullah Muhammad SAW untuk menerjemahkan bahasa yang cocok dengan pemahaman yang diperolehnya ini dicari bahasa yang pas. Contohnya ketika Jibril mengatakan kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Jibril mengatakan Iqra ini bukan dia mengarang-arang saja, bukan omongannya saja. Perkataan yang terungkap ini adalah perkataan yang sebelum dia berkata sudah ada perkataan dari Allah kepadanya untuk disuruh sampaikan kepada Rasulullah. Maka sebagai amanah tersebut disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, yang bahasa ketika itu dipilih yang pas, diolah oleh Jibril. Bahasa yang pas yang dipahami ini adalah Iqra. Iqra mengandung makna untuk memperhatikan, untuk suruh membaca. Maka diprosesnya. Pemahaman yang dipahami oleh Jibril diungkap kepada Rasulullah, ya Muhammad, Iqra. Iqra ini adalah bahasa Jibril, bukan bahasa Allah. Iqra, suara yang berbunyi Iqra adalah bahasa Jibril. Huruf dari awal dan akhir itu adalah i'rab. I'rab itu adalah i'rab daripada perkataan Jibril. Tetapi perkataan itu berani Jibril mengatakan, karena sebelum dia berkata sudah dipilih dulu bahwa makna perkataan Iqra ini telah sama dengan makna perkataan yang dia pahami tanpa huruf, tanpa suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Maka terciptalah, turunlah Quran, turunlah wahyu. Wahyu yang turun tertulis dengan huruf tersebut itu sumbernya adalah daripada perkataan qadim, perkataan Allah. Maka itulah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Quran itu adalah kalam Allah atau kalam qadim. Meskipun ada sebagian pemahaman yang menyimpang mengatakan Quran itu makhluk. Nah, pada Ahlussunnah wal Jamaah jangan mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Memang kalau melihat daripada huruf di dalam Al-Quran itu makhluk, kertasnya makhluk, bahasa juga kalau diungkap adalah makhluk. Tetapi makna yang terkandung di dalam makna Al-Quran itu adalah makna yang sangat memiliki referensi, yaitu adalah bersumber daripada pemahaman yang dipahami oleh Jibril daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seluruh apa yang terurai dalam Al-Quran itu
adalah dapat dikatakan itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terungkap bahasa di dalam Al-Qur'an atau ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu karena adanya perkataan Allah Subhanahu wa taala yang telah dipahami oleh Jibril tadi dengan kehendak Allah, maka dibahasakan oleh Jibril sehingga tertulis wahyu tersebut sampai dibukukan oleh para sahabat yang ada di dalam Quran 30 juz. Maka lafaz jalalah atau Al-Qur'an itu adalah jelas sekali perkataan Allah melihat dari para sumbernya. Namun melihat daripada penyalur bahasa itu adalah malaikat Jibril, terus disampaikan, turun tertulis di pelepah-pelepah, kemudian dikumpulkan oleh para sahabat. Maka huruf-huruf itu adalah makhluk, tetapi makna daripada huruf itu adalah perkataan qadim. Jadi kalau kita mau contohkan bagaimana Allah berkata-kata dengan Jibril dengan tidak berhuruf, tidak bersuara, tapi bisa sempurna. Nah, contohnya begini. Ini kepada kita, bukan kita menyamakan. Allah Maha Suci daripada persamaan. Tapi contohnya, ulama juga banyak membahas di dalam kitab-kitab, termasuk di dalam kitab Busuki, mereka mengumpamakan contohnya bahasa hati. Kita punya keinginan. Ketika hati kita ingin makan bahasa hati kita itu tidak punya huruf, tidak punya suara. Ketika kita tulis, saya lapar. Ketika kita tulis saya lapar, dibacalah bahasa ini, saya lapar, sudah punya huruf S-A-Y-A, saya lapar. Diungkap sudah berhuruf, bersuara, berbahasa. Nah, ungkapan kenapa tertulis saya lapar? Karena di dalam hati ini kepingin makan, ingin mengatakan saya lapar, tapi mengatakan itu tidak huruf, tidak punya huruf, tidak punya suara. Ketika dibahasakan bahasa hati, berhuruf, bersuara. Sebelum diungkap dengan tulisan, sebelum diungkap dengan bahasa, belum ada huruf, belum bersuara. Di dalam hati ini bahasa hati. Begitulah bahasa yang dipahami oleh Jibril. Begitulah pemahaman yang dipahami oleh Jibril, perkataan Allah yang dipahami oleh Jibril sudah dipahami, tapi bagaimana mengurai bahasa? Nah, ketika diurai bahasa yang cocok begini. Ada orang-orang kafir ketika itu suruh dihimbau. Mungkin ada perintah dari Allah supaya himbaulah kepada orang-orang kafir, katakanlah wahai orang kafir. Nah, karena di situ wahai orang-orang kafir, bahasa Arab yang pas diterjemahkan oleh Jibril, bahasanya yang pas. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ini bahasa yang dipilih, kalimat yang dipilih oleh Jibril, yang sama maknanya dia pahami daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah qul ya ayyuhal kafirun. Maka qul ya ayyuhal kafirun itu adalah bahasa Jibril, tapi dia dikatakan perkataan Allah karena terungkap sebab ada perkataan Allah yang seperti itu. Nah, itulah penyebabnya sehingga terjadilah Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Namun esensinya Quran itu adalah memang bersuara, perkataan Allah, laisa biharfin wala bisawtin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tetapi dengan tidak berhuruf, tidak bersuara, perkataan Allah sangat sempurna dan dapat dipahami melebihi perkataan-perkataan makhluk yang punya hurufnya suara, banyak tidak dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.